Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan informasi ataupun pengetahuan knowledge sharing terkait contoh permasalahan pada APP ataupun KWH meter prabayar dan solusinya. Oke, langsung saja mungkin tanpa memperpanjang lagi. Yang pertama, apa itu APP? APP itu adalah alat pengukur dan pembatas, di mana kalau kita sering menyebutnya dengan KWH meter. Nah, KWH meter ini yang akan saya fokuskan di sini adalah KWH meter token ataupun KWH meter prabayar. Nah, perbedaannya dengan pasca bayar, kalau pasca bayar yang satu kan pasca, yang satu lagi pra. Pasca itu setelah, pra itu sebelum. Jadi pasca bayar, jadi dia pembayarannya itu setelah dipakai, sedangkan prabayar sebelum, ya kan, jadi dia dibayar sebelum dipakai. Nah, ini adalah tampilan dari KWH meter prabayar ataupun APP prabayar itu sendiri. Dapat teman-teman atau elektrizen lihat ya, mulai dari tampilan layar displaynya, nomor meternya, segelnya, indikasi lampu LED untuk temper indikasinya, ataupun MCB-nya, nomor keypadnya. Dapat teman-teman ataupun elektrizen lihat dari gambar ya. Ini adalah gambar ataupun tampilan dari APP alat pengukur dan pembatas itu sendiri. Dia dibilang APP karena di sini dia selain sebagai pengukur, dia juga berfungsi sebagai pembatas. Oke, lanjut ya. Nah, langsung kita ke contoh permasalahan pada APP ataupun KWH meter prabayar beserta solusinya. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh permasalahan, izin saya share untuk aplikasi sudah kami terbitkan di Play Store, namanya aplikasi panduan APP prabayar. Teman-teman ataupun elektrizen sudah bisa mendownloadnya di Play Store, sementara masih di Play Store ya. Di App Store ataupun di iPhone belum tersedia. Jadi teman-teman sudah bisa buka di Google Play atau Google Play Store. Silahkan dicari aplikasi panduan APP prabayar ataupun aplikasi APP PLN bisa, aplikasi panduan prabayar pun bisa. Nanti akan muncul seperti dari gambar, di dalam banyak informasinya, mulai dari kode pengecekan, tangga daya, fitur APP, dan contoh permasalahan, semua lengkap sudah tersaji. Sudah saya gabungkan dari beberapa referensi ditambahkan dengan pengalaman-pengalamannya di lapangan. Oke, lanjut. Yang pertama adalah contoh permasalahan dari KWH meter prabayar itu sendiri adalah KWH meter prabayar muncul tulisan periksa. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. KWH meter periksa, ya kan, itu dapat dibaca ya di aplikasi di panduan APP tadi. Jika muncul tulisan periksa di layar pada KWH meter, silahkan tekan angka 08 enter. Jadi dua angka saja, 0 atau 0 ya, 08 enter. Angka berapa yang muncul itulah indikasi yang menyebabkan dia periksa itu sendiri. Misalnya 08 enter muncul angka 1, kan, muncul angka satunya setelah kita klik enter, indikasinya tutup KWH atau tutup terminalnya kendor ataupun dibuka pada saat bertegangan, ya kan. Dia tidak harus dibuka ketika dia kendor, ya kan. Misalnya KWH meternya itu tutupnya kendor, pula KWH meternya posisi di dekat pintu. Ketika pintunya dibuka, menyenggol atau menyinggung KWH meter karena dia kendor tadi, jadi dia akan muncul tulisan periksa. Begitu juga nanti ketika muncul 08 enternya muncul angka 3 misalnya. Nah, itu ada indikasi di fasa netralnya itu dari SR ini ya, supply dari fasa netralnya, wiring fasa netralnya terbalik. Ataupun muncul 08 enternya muncul angka 4, itu ada indikasi short circuit. Nah, teman-teman atau elektrizen silahkan download di aplikasi panduan APP prabayar. Nanti akan saya share link Play Store-nya. Silahkan nanti dibaca terkait dengan gangguan APP periksa itu sendiri. Ini sudah sesuai dengan standar PLN ataupun SPLN ditampilkan di layar itu ya, ada di nomor 009 tahun 2020. Oke, kemudian pada KWH meter muncul tulisan trip test. Nah, setiap KWH meter itu diberikan fungsi untuk
diberikan fitur untuk pengujian relay, itu dilakukannya pengujian dari 01 enter. Nah, khusus KWH meter merek e-tron, ya kan, ini dia setiap kita melakukan pengujian relay itu selalu muncul trip test. Trip test ini adalah layar yang muncul ketika kita melakukan pengujian relay di KWH meter merek e-tron, hanya e-tron saja. Jadi pengujian trip test ini ataupun pengujian relay ini pada merek e-tron akan berfungsi pada saat, ingat ya, akan berfungsi pada saat pertama KWH meter tidak dalam kondisi periksa. Yang kedua, harus ada sisa tokennya atau sisa kredit KWH-nya. Jadi ketika KWH meter periksa ataupun dia tidak periksa tapi tokennya habis, 01 enternya tidak akan berfungsi. Jadi jangan sampai petugas ataupun elektrician ataupun teman-teman menganggap ini 01 enternya udah nggak berfungsi nih, muncul tulisan test, berarti relaynya rusak. Tapi pastikan dahulu untuk layarnya tidak dalam kondisi periksa dan sisa kredit KWH pun ada gitu. Baru kita bisa memastikan relay pada merek e-tron tersebut berfungsi atau tidak. Oke, selanjutnya adalah muncul gambar telapak tangan pada KWH meter. Nah, ini dia KWH meter ini dia memberikan informasi terkait dengan instalasi di pelanggan itu sendiri. Misalnya ada injeksi ataupun hubung singkat antara fasa dan netral, ataupun ada hubungan netral yang dikoppel dengan grounding. Itu sebetulnya kan tidak boleh. Nah, KWH meter dia memberitahukan kalau di instalasi pelanggan itu harus atau bukan harus ya, disarankan untuk diperbaiki kembali. Makanya dia muncul gambar telapak tangan di situ. Ataupun mungkin sebagai contoh KWH suatu rumah, ya kan, dia mempunyai sanyo ataupun mesin air. Nah, di mana sanyo itu sendiri disuplai dari dua buah dari instalasi yang berbeda. Nah, itu juga menyebabkan gambar telapak tangan pada KWH meter itu sendiri gitu. Nah, silahkan dibaca mungkin untuk di aplikasi saya apa aja penyebab yang menyebabkan muncul gambar telapak tangan pada KWH meter. Nah, kemudian munculnya tulisan daya lebih ataupun terputus. Daya lebih ataupun terputus prinsipnya sama-sama, yaitu memberikan informasi, ya kan, atau tanda bahwa pemakaian di KWH meter tersebut sudah melebihi daya kontrak. Misalnya entah itu daya pelanggan atau daya di KWH meter tadi 450 VA, 900 VA dan lain-lain sebagainya, pemakaiannya tadi sudah melebihi dari daya kontrak. Karena setiap KWH meter itu kan sudah dimasukkan set max power load. Jadi di KWH meter ataupun di APP sendiri dia sudah bisa mendeteksi walaupun di KWH meter tersebut tidak digunakan MCB. Jadi relaynya lah yang bekerja. Nah, karena relaynya sudah bekerja beberapa kali, muncullah tulisan terputus ataupun daya lebih. Perbedaannya, tidak semua merek itu muncul daya lebih dan tidak semua merek juga muncul tulisan terputus. Nah, di merek-merek APP tertentu, KWH meter tertentu itu munculnya tulisannya daya lebih. Sedangkan di merek-merek APP ataupun KWH meter yang lain munculnya tulisan terputus. Kemudian muncul tulisan rusak. Pada KWH meter yang muncul tulisan atau display rusak, ada indikasi yaitu tutup di nomor baut 1 atau 2 dibuka, ataupun indikasi yang lainnya adalah ada komponen ataupun perangkat yang berada di dalam KWH meter itu sendiri sudah tidak berfungsi lagi. Jadi solusinya adalah penggantian KWH meter. Silahkan teman-teman ataupun elektrisian menghubungi PLN unit terdekat atau lapor 123 atau lapor ke PLN Mobile, aplikasi PLN Mobile. Silahkan, nanti petugas akan mendatangi rumah dan nanti akan melakukan penggantian KWH meter untuk KWH yang muncul tulisan rusak ini sendiri. Kemudian muncul tulisan display error. Pada KWH meter yang muncul tulisan display error, ini setiap KWH meter berbeda-beda informasinya. Ada KWH meter yang muncul tulisannya error 1, error 2, error 3, ataupun yang muncul tulisannya error 22, error 23. Ada juga merek Canet khususnya muncul tulisannya E72, E73, E74 sampai 76. Nah, semua intinya dari informasi error di atas itu adalah kerusakan komponen di bagian internalnya KWH meter. Jadi solusinya adalah melakukan penggantian KWH meter. Jadi setiap kita
disarankan untuk menghubungi PLN terdekat untuk dilakukan penggantian KWH meter itu sendiri jika muncul tulisan display error. Kemudian muncul tulisan incheck dan ground check. Nah, pada APP ataupun KWH meter yang muncul tulisan incheck dan ground check, ini ada indikasi ketidakseimbangan antara arus di fasa dengan arus di netral. Nah, arus di fasa dilambangkan dengan warna merah, arus di netral dilambangkan dengan warna biru atau huruf N itu ya. Nah, di incheck ini arus fasa melebihi atau lebih besar dari arus di netral. Harusnya seimbang ini antara arus fasa dan netral. Sedangkan di ground check itu arus di fasa lebih kecil dari arus netral. Jadi indikasinya ini adalah kemungkinan ada kebocoran arus, ya kan? Bisa jadi di sisi pelanggan, di sisi instalasi pelanggan, ataupun di sisi peralatan yang dipergunakan oleh pelanggan. Jadi solusinya adalah disarankan untuk memperbaiki instalasi pelanggan, namun ini sudah di luar dari wewenang PLN. Jadi kami ataupun di sisi PLN hanya sebatas menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki, kalau bisa diganti baru untuk instalasi di pelanggan di dalam rumah itu sendiri. Kemudian lagi display tidak normal, di sini indikasi kerusakan pada memori di KWH meter. Solusinya adalah penggantian KWH meter. Kemudian muncul tulisan tunggu. Nah, pada KWH meter ataupun APP yang muncul tulisan tunggu, ini biasanya memorinya belum normal. Dalam artian pada saat listrik padam, suplai listrik dari SR padam, ketika lampu menyala kembali, KWH meter contohnya nih, merek iklan ya kan. Jadi dia pada saat suplai baru normal kembali, maka akan muncul tulisan tunggu, dan biasanya sifatnya hanyalah beberapa saat. Nah, jadi solusinya adalah tunggu sampai beberapa saat sampai layar KWH meternya kembali normal. KWH meter blank, penyebabnya diantaranya adalah suplai fasa ataupun netral pada kabel SR lepas ataupun putus ataupun kendor. Jadi dipastikan suplai pada KWH meter ini aman, dalam kondisi aman dan normal. Kemudian jika sudah dipastikan suplai SR-nya bagus, tegangan bagus, tidak ada kendala, maka kemungkinan ada indikasi kerusakan pada komponen internal di KWH meter itu sendiri. Jadi solusinya adalah disarankan penggantian KWH meter. Nah, berikut adalah tampilan lain dari layar KWH meter. Ini biasanya ketika kita masukkan token ya, token diterima, ketika sukses dia benar, ketika gagal dia salah mengetikkan, itu dia gagal. Kemudian token yang sudah pernah dimasukkan sebelumnya dimasukkan kembali, muncul dia tulisan terpakai, ataupun yang sudah kadaluarsa dia muncul tulisan usang. Daya lebih yang terputus itu seperti yang tadi ya, karena pemakaiannya sudah melebihi daya. Kemudian ada indikasi kerusakan ataupun gangguan instalasi ataupun penyalahgunaan, muncul tulisan periksa. Kegagalan internal meter, muncul tulisan error. Data kosong dia muncul tulisan nihil, dan jika KWH meter rusak muncul tulisan rusak. Nah, oke lah, mungkin demikian mungkin contoh-contoh beberapa ya dari gangguan ataupun kerusakan KWH meter di lapangan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman ataupun elektrisian semua. Silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.